Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro hari ini yaitu bab masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Nah, di sini kita akan belajar sebenarnya apa saja sih masalah ekonomi dan faktor-faktor produksi seperti apa yang terlibat dan bagaimana kebijakannya serta sistem-sistem pengaturan perekonomian. Ya, ada 3 antara lain sosialis, ya, kemudian campuran, kemudian pasar bebas itu. Nah, pada materi ini kita akan belajar yang pertama tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini muncul akibat dari ketidakseimbangan antara keinginan manusia mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan faktor produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan manusia. Nah, faktor produksi itu apa? Yang dimaksud kemampuan faktor produksi itu antara lain adalah sumber daya alam, ya. Jadi termasuk faktor produksi itu adalah keahlian, mesin, keuangan, ya, kemudian sumber daya alamnya. Yang mau tidak mau itu memang harus diproduksi sehingga mampu memenuhi keinginan manusia. Ya, jadi itu kemudian muncullah masalah ekonomi. Karena tidak seimbang antara sumber daya alam ya dengan keinginan manusia, maka untuk dapat memenuhinya, maka muncul ya faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi ada analisisnya supaya dapat memenuhi segala keinginan manusia. Oke. Jadi berikutnya, apa sih masalah-masalah ekonomi? Di sini ada 3 ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar ekonomi ya. Apa itu ilmu ekonomi? Masalahnya apa yang terjadi? Masalah scarcity atau kelangkaan ya. Di sini dijabarkan menjadi 3 hal ini dalam proses produksinya ya. Oke, yang pertama, masalah pokok dalam perekonomian itu adalah tentang apa yang diinginkan manusia. Ya, jadi harus berpikir jenis apa barang dan jasa itu yang harus diproduksi. Ya. Nah, tahu dari mana, bagaimana caranya? Itu yang kita pelajari ya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu apa yang diinginkan manusia, ya, kebutuhannya apa. Yang kedua adalah bagaimana cara memproduksinya. Bagaimana cara menyediakan barang dan jasanya. Nah, di sini harus dianalisis sedemikian rupa sehingga tercapai efisiensi. Jadi pengeluarannya yang minim untuk menghasilkan keuntungan yang bisa maksimal. Ya. Yang ketiga, untuk siapa? Jadi jenis keinginan barangnya sudah kita ketahui, bagaimana cara memproduksinya sudah kita telusuri, sudah kita analisis ya. Kemudian untuk siapa barang dan jasa tersebut? Nah, di sini mengandung berbagai faktor ya, variabel salah satunya adalah income, jadi bagaimana distribusi pendapatan di antara suatu budaya masyarakat tertentu. Ya, jadi di sini benar-benar tidak bisa diterapkan dengan sama satu negara dengan negara yang lain, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, karena masalah ekonominya berbeda. Jenis barang apa, bagaimana cara produksinya, bahan bakunya seperti apa, sumber daya alamnya seperti apa, ya. Kemudian untuk siapa, apakah masyarakat itu kelas menengah ke bawah, distribusi pendapatannya, atau termasuk negara yang maju, berpendapatan yang cukup. Nah, itu yang kita pelajari. Yang pertama, bagaimana menentukan barang dan jasa itu. Jadi, dalam menentukan jenis barang apa dan jasa seperti apa yang harus kita sediakan, yang harus kita jual, maka kita menganalogikan dengan barang yang sederhana. Contohnya adalah barang industri, ya, yaitu pesawat terbang, dengan barang pertanian, misalnya adalah beras. Ya, jadi ini asumsinya sederhana, yaitu menggunakan 2 barang. Oke, satunya barang pertanian, satunya barang industri. Jenis apa yang
diinginkan masyarakat. Nah, ketidakmampuan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi semua barang, ya, karena terbatasnya alat pemuas kebutuhan. Apa itu? Ya, sumber daya alam. Nah, artinya apa? Alat-alat ini berarti faktor-faktor produksi sektor apa yang digunakan? SDM-nya mampu di mana? SDM-nya mampu bikin pesawat atau lebih mampu memproduksi beras, ya, pertanian. Nah, disitulah harus bisa kita tentukan dengan mengasumsikan, menganalogikan dua barang sederhana tadi. Jadi yang mana nih? Cenderung ke pesawat terbang atau cenderung ke beras? Ya, tuh. Jadi kita benar-benar harus terjun ke lapangan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, terus bagaimana nih antara beras dan pesawat tadi? Cara memproduksinya bagaimana? Ya, apakah eh, kita berpikir tentang pertanian atau beras, kita harus membuka lahan seluas-luasnya, ya, sehingga semakin luas sawah itu berasnya akan panen semakin banyak. Ataukah kita push dulu dari sisi teknologi dan keuangan atau modalnya. Jadi dengan lahan yang terbatas, dengan teknologi yang maju, misalnya 1 tahun itu bisa panen 12 kali nih, misal setiap bulan ya. Tentunya dengan suntikan modal, itu juga bisa meningkatkan panen. Nah, ini lebih cenderung ke yang mana? Kita cenderung buka lahan atau teknologi aja ya? Nah, masalah efisiensi dan besarnya demand atau permintaan itu adalah sebagai dasar pemilihan teknik yang akan kita gunakan. Teknik yaitu cara. Ya tadi cenderung membuka lahan atau pakai teknologi. Nah, kita cek ke permintaan pasar. Oh, ternyata beras itu masih cukup dengan setahun panen 2 kali, misalnya ya. Berarti ya sudah cukup dengan memperluas lahan. Tidak perlu ngebut dengan meningkatkan teknologi yang juga tidak murah ya biayanya. Nah, efisiensi tadi. Kemudian, teknik yang up to date, yang terkini, ya, yang kekinian, itu juga belum tentu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, ya, lebih besar. Belum tentu. Kenapa? Karena kita bicara tentang budaya, tentang masyarakat, ya, yang mana suatu teknik itu kan berbeda diterapkan di satu tempat, tempat yang lain, orang yang mengoperasikan berbeda. Nah, itu tentu belum bisa selalu menghasilkan hasil yang besar. Nah, teknologi modern ini ya akan menaikkan efisiensi, memang lebih efisien, lebih murah ya dan lebih cepat juga. Tapi, nah kembali lagi, jika permintaan itu segitu-gitu aja ya, tidak tinggi, tidak melonjak, maka teknologi yang sederhana itu cenderung lebih efisien. Ibaratnya kita siapkan apa nih? Suatu teknologi maju, besar, canggih, misalnya bulldozer. Untuk apa? Untuk membunuh nyamuk. Nah, padahal nyamuk itu di Indonesia nih, misal bukan ancaman banget gitu. Masih ada teknologi yang sederhana, sederhana ya, obat nyamuk yang minim asap, kemudian kocong yang buat di kasur di kamar, ya. Jadi itu teknologi sederhana. Oke, jadi kembali lagi bagaimana em, permintaan dan efisiensi. Nah, itu kemudian kita bisa menentukan cara untuk memproduksinya, ya. Lebih kepada membuka lahan yang luas atau push teknologi tadi. Oke, kemudian yang ketiga, masalah ekonomi. Untuk siapa? Untuk siapa? Jadi kita sudah menemukan barang yang diinginkan, kita sudah menemukan caranya yang efisien untuk produksi. Cara menjawabnya adalah kita melihat ke income atau pendapatan keseluruhan masyarakat. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Jadi perekonomian primitif itu cenderung kepada barang, ya, seperti barter. Jadi primitif. Perekonomian modern itu cenderung kepada uang, karena uang diakui semua lapisan masyarakat dan bisa digunakan untuk ditukar apapun. Uang kita tukar dengan makanan, ditukar dengan teknologi, barang, robot, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana pendapatannya?
Oke. Semakin pendapatan itu tinggi, maka pergeseran itu semakin ke perekonomian modern. Ya, seperti barang-barang yang tidak esensial ya, seperti ikan asin, itu cenderung ditinggalkan jika pendapatannya meningkat. Dan pendapatan meningkat itu cenderung kepada barang-barang yang tersier atau mewah. Nah, jadi untuk siapa kita kembali kepada pendapatan masyarakat kita. Nah, distribusi berarti penyebaran barangnya tadi untuk siapa ya? Apakah suatu kelompok, apakah suatu individu, apakah barang itu esensial ya, dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat, misalnya beras dan BBM, atau barang-barang itu tersier, hanya golongan masyarakat tertentu kelas menengah ke atas, ya. Distribusinya bagaimana? Upahnya, persewaannya, bunga modalnya, UMR gampangnya gitu ya, gaji. Keuntungan para pengusaha ditentukan. Nah, itu ada dua pertimbangan. Yang pertama, apakah distribusi pendapatan tadi ya, gaji, sewa, bunga, kemudian transfer payment, itu ditentukan berdasarkan pendapatan faktor produksi dalam kegiatan memproduksi. Nah, artinya apa? Jika ini ditentukan oleh pendapatan faktor produksi tadi apa? Manusia, mesin, modal, ya faktor produksi ya. Jika berdasarkan pendapatan faktor produksi, ya pendapatan faktor produksi, nah proses produksinya tadi, maka itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Ya. Kenapa? Karena yang kurang mampu akan menghadapi kesulitan. Kalangan atas akan dengan mudah mendapatkannya. Jadi, Anda misalnya bekerja, berarti Anda termasuk faktor produksi ya. Ditentukan berdasarkan pendapatan Anda. Nah, itu tentunya tidak seimbang. Ya, jadi kita harus ada ibaratnya rata-rata itu dihitung dengan pendapatan per kapita. Gitu. Yang kedua, pertimbangannya adalah haruskah distribusi pendapatan itu diatur sehingga rata, benar-benar rata, ya disamaratakan. Pengusaha gajinya sekian, karyawan gajinya sekian, yang nggak kerja tetap digaji. Nah itu bagaimana? Nah itu tidak boleh, karena gairah untuk bekerja keras, ya, memotivasi diri sendiri, berlomba-lomba dalam mencapai keuntungan, ya. Jadi kompetisi itu kan sehat ya, malah membuat perekonomian semakin naik. Nah, itu menjadi tidak ada motivasi, tidak ada gairah, nggak semangat. Mending males-malesan aja, orang gajinya sama, income-nya sama. Nah, itu akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi nasional secara lambat. Gitu ya. Oke, saya ulangi teman-teman. Jadi masalah ekonomi adalah apa? Barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua, bagaimana caranya memproduksi ya, supaya efisien. Yang ketiga, untuk siapa? Nah, itu pertimbangannya adalah dari income, pendapatan masyarakat. Nah, di sini kita perlu adanya suatu hitung-hitungan sederhana. Ya, jadi gimana sih kita untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi itu terlihat dalam angka? Nah, kita harus membuatnya dalam batas kemungkinan produksi dalam angka dengan menggunakan asumsi yang sederhana. Ya, jadi untuk menentukan batas kemungkinan produksi, nah kurva itu maksudnya ya kurvanya, ya gambar grafiknya angkanya. Yang pertama, membuat asumsi keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Contohnya dua barang sederhana tadi, beras dan pesawat, ya, pertanian dan industri misalnya. Yang kedua, membuat contoh angka mengenai tingkat produksi yang akan dicapai. Jadi optimumnya berapa? Ya. Nah, berapa yang akan dicapai? Nah, ini harus disesuaikan dengan asumsi. Misalnya, yang pertama, semua faktor produksi itu digunakan. Artinya apa? Full employment, tidak ada pengangguran. Gampangnya itu. Jadi seluruhnya faktor produksi itu digunakan. Dan jumlahnya itu tidak bertambah. Ya, kemarin kita belajar di sederhana penawaran permintaan itu namanya ceteris paribus ya. Nah, itu artinya tidak ada perubahan gampangnya kita.
Jadi semua faktor produksi digunakan. Semua jumlah faktornya tidak bertambah, teknologinya tidak berubah, ya tetap. Kemudian dalam perekonomian hanya dihasilkan dua jenis barang. Jadi asumsi sederhana. Yang kemudian yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat. Ya, opportunity cost. Itu adalah asumsi yang kita gunakan untuk membuat kurva kemungkinan produksi. Oke, ini asumsinya ya. Jadi semuanya tetap. Nah, gabungan. Nah, dari komposisi dua barang yang dapat dihasilkan, ya misalnya ini barang industri jumlahnya 0,59, semakin bertambah, maka barang pertanian di sini semakin berkurang. Ya, gabungan. Kalau teman-teman memproduksi dalam suatu negara itu hanya produksi pesawat terbang, nih 15 pesawat nih misal, berarti tidak makan, ya, tidak ada barang pertanian. Jadi em, tidak mungkin ya ekstrim atas atau ekstrim bawah ini. Yang jelas kita pasti ada kombinasi. Jadi di atas ini, tabel ini adalah komposisi bagaimana penggunaan faktor produksi. Ya, faktor produksi sekali lagi, kita selalu bicara terkait faktor produksi. Penggunaan sepenuhnya faktor produksi itu secara full employment. Ya, tidak ada pengangguran, tidak bertambah, teknologinya tetap. Biaya kesempatan atau opportunity cost itu meningkat. Apa sih opportunity cost itu? Ya, nah ini penjelasannya tadi ya. Apa sih opportunity cost itu? Jadi teman-teman, dalam kurva kemungkinan produksi tadi, ya kita gambarkan sebagai grafik yang tegak ini adalah barang pertanian, yang mendatar ini adalah barang industri. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa melihat penjelasannya di bawah ya. Ini tuh, ya. Jadi kurva kemungkinan produksi ini batas kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa. Grafiknya ini A, B, C, D, E, F itu adalah kurva kemungkinan produksi. Setiap titiknya itu adalah gabungan produksi yang maksimum. Maksimum nih, misal seperti C, pesawatnya 9, taniannya beras ya 3. Nah, sederhananya itu. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang harus dipertaruhkan. Kalau Anda menginginkan barang pertanian ini ya meningkat misalnya dari C menuju B, ya berarti dari 3 naik menjadi 4, maka biaya kesempatan atau hal yang kita pertaruhkan itu adalah barang industri yang semulanya 9 harus kita kurangi ke 5. Ya, harus dikurangi ke 5. Bagaimana maksudnya pengertian opportunity cost ini? Jadi, ya, jika barang industri itu naik, nah ini panahnya kecoret ya, maaf. Jadi barang industri itu jika naik, nah maka barang pertanian itu mau tidak mau harus turun. Begitu pula sebaliknya, ya. Nah, jika barang pertanian diinginkan untuk naik, maka produksi harus diturunkan, harus dikorbankan. Nah, apa sih opportunity cost ini, biaya kesempatan ini? Berapa jumlah produksi? Ya, ini analoginya ya, asumsinya. Jumlah barang industri itu yang akan dikurangi itu berapa? Jika menginginkan barang pertaniannya naik 1. Nah, terus dari 1 menjadi 2. Nih, gampangnya ya. Nah, jika barang pertanian itu diinginkan naik 1, kemudian dari 1 ini menjadi 2, kemudian menjadi 3, dan seterusnya. Kita lihat di sini, opportunity cost yang dikorbankan. Jika hanya naik 1, dari 0 ke 1, maka hanya 1 opportunity cost-nya. Jika dari 1 menginginkan menjadi 2, maka di sini opportunity cost-nya naik juga menjadi 2. Naik lagi menjadi berapa ini? 3. Kemudian 4. Di sini 5. Tuh, lihat. Berapa yang dikorbankan? 1 ke 2
Pengorbanannya 1 barang industri. Pertaniannya naik misalnya dari 4 menjadi 5. Yang dikorbankan ada 5 barang industri. Jadi semakin naik. Kalau semakin naik, semakin naik, semakin naik, maka pertimbangannya ya pasti gabungan. Ya, gabungan itu ya berarti antara B, antara C, atau D, atau E nih misal. Ya, E terlalu mepet sebenarnya. Tapi ya tergantung, misalnya perang, ya mau tidak mau harus produksi pesawat, ya itu misalnya. Ya itulah yang dimaksud dengan opportunity cost. Nah, pengorbanan ini yang dinamakan opportunity cost, yaitu biaya kesempatan. Nah, lazim berlaku dalam suatu perekonomian hukum biaya kesempatan, ya, income, opportunity cost, increasing opportunity cost, itu semakin meningkat. Increase, kalau decrease kan turun. Ya, itu lazim, memang perekonomian itu. Sebagai akibat dari biaya kesempatan yang semakin tinggi tersebut, maka kurva kemungkinan produksi itu selalu berbentuk cembung keluar. Ya, cembung keluar. Ini. Nah, selalu seperti ini. Jika terjadi suatu hal, bisa jadi seperti ini. Nah, ya macam-macam. Begini bisa. Geser keseluruhan ke kanan semua, bisa. Ya, jadi selalu cembung ke arah kanan. Gitu ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Dalam perekonomian, keadaan di mana faktor-faktor produksi itu sepenuhnya digunakan, bukanlah keadaan yang selalu berlaku. Dengan demikian, untuk membuat gambaran kegiatan produksi yang mendekati kepada real, kenyataan, yaitu perlu membuat pemisalan ya yang digunakan dalam analisis ini. Tentunya dengan menggunakan faktor produksi. Kan real, nyata. Apa itu? Yang pertama pengangguran, yang kedua penghamburan, yang ketiga keadaan teknologi ya yang tidak tercapai. Apa pengertiannya? Adalah pengangguran itu faktor yang tidak sepenuhnya terpakai. Ya, faktor yang tidak sepenuhnya terpakai. Penghamburan adalah tidak sesuai keahlian atau mubazir, berhamburan, berlebihan. Yang ketiga, keadaan yang tidak tercapai. Berarti di sini ada miss antara teknologi, barang pertanian, dan barang industri. Gampangnya gitu. Ya, kemajuan teknologinya. Jadi kan kalau kita lihat dalam industri itu lebih maju ya, lebih pesat daripada um, daripada teknologi pada pertanian. Gitu. Nah, penjelasan sederhananya seperti ini. Yang pertama adalah pengangguran. Pengangguran adalah faktor produksi tidak digunakan secara maksimal. Artinya apa? Di sini nih titiknya nih. Titik G. Ya, titik G. Nah, karena apa? Nganggur. Nganggur itu tidak maksimal. Yang mana sebenarnya garis maksimal itu? Ya garis yang biru ini loh, A, B, C, D, E, dan F. Dengan asumsi sederhana 2 barang tadi ya, pertanian dan industri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi apa? Penghamburan. Penghamburan itu berarti ada di mana? Nah, petani tidak dapat menjadi pegawai yang baik. Pegawai juga tidak bisa menjadi petani yang baik. Jadi tidak mencapai tingkat yang maksimal. Ya, karena tidak sesuai dengan faktor produksi yang sesuai keahliannya. Di sini letak penghamburan tadi. Titik H, melebihi tingkat kemungkinan maksimal. Ya. Kenapa kok di sini? Bukan di sini. Kalau di sini ini sudah penghamburan baik dari pertanian, baik dari industri. Tapi kalau di sini, nah di sini kan kelihatan dia tidak sesuai dengan keahliannya. Ya, dari sisi pertanian juga tidak maksimal ya. Misalnya sampai titik 5 ini kan tidak. Ini hanya sampai di titik 4, tapi melebihi tingkat optimal. Industri pun demikian. Ya, tidak maksimal di 15, tapi hanya 12 sebenarnya, tetapi melebihi dari kapasitas optimal.
Nah, jadi penghamburan tadi jadinya. Gitu. Ya, itu penjelasan sederhana supaya segera bisa dipahami, ditangkap ya. Nah, yang ketiga tadi adalah terkait tidak sesuai, tidak tercapai. Ini adalah karena barang-barang secara industri ya dan secara pertanian. Nah, teknologinya ini tidak bisa sesuai ya. Sehingga model em, kurvanya nanti seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi pertanian kan teknologinya tidak sepesat teknologi industri. Nah, jadinya seperti ini. Seret, ini misalnya. Seperti itu. Ya, itu adalah pemisalan yang ketiga. Baik, kemudian masuk ke pertumbuhan ekonomi. Yang kita bahas tadi adalah sebenarnya pada jangka pendek. Ya, jangka panjang, dua faktor ini penting. Yang pertama adalah faktor produksi itu ditambah. SDM-nya yang ahli ditambah. Modalnya ditambah, mesin-mesinnya ditambah, teknologi ditambah. Nah, termasuk juga kemajuan teknologi yang tidak seimbang tadi. Jangan dipush teknologi di industri terus, ya misalnya ya. Pertanian juga penting, gitu ya. Nah, kita juga lihat di negara-negara lain nih, pertanian juga luar biasa bisa dipush untuk lebih maju, ya. Jadi seimbang. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, kita masuk kepada model-model atau sistem perekonomian. Ada tiga model-model perekonomian ini, ya, ketiga hal ini, sebenarnya adalah bagaimana tentang perilakunya menyelesaikan keputusan dan kebijakannya dalam mengatasi masalah ekonomi. Apa tadi masalah ekonomi? Barang apa yang diproduksi? Bagaimana? Dan untuk siapa? Nah, yang pertama, yaitu sistem pasar bebas. Apa itu sistem pasar bebas? Ya, diserahkan sebebas-bebasnya terhadap permintaan dan penawaran pada pasar. Bahasa sederhananya, supaya teman-teman bisa lebih bisa memahami kaitannya dengan masalah ekonomi, yaitu pembeli adalah raja. Selesai. Selesainya gimana? Pembeli itu raja. Jadi suatu perusahaan dan industri, dia pasti akan melihat, oh, ternyata dia butuh barang ini. Nah, jadi dia sudah menyelesaikan permasalahan ekonomi jenis apa. Kemudian dia melihat ke pasar, ya, gimana saya supaya bisa efisien, ya, supaya dapat keuntungannya banyak. Nah, kemudian yang ketiga, untuk siapa? Dia sudah melakukan analisis pasar, dia sudah terjun langsung ke masyarakat. Jadi siapa sih yang butuhkan barang-barang ini? Seperti itu, ya. Nah, jadi selesai semua karena kekuatan dari pasar. Ya, tidak ada campur tangan oleh pemerintah atau pusat. Nah, yang kedua adalah sistem ekonomi campuran. Jadi bagaimana efek dari sistem pasar bebas ini juga memberikan akibat-akibat yang kurang menguntungkan. Antara lain juga ada pengangguran, kemudian siapa yang berkuasa dia paling bisa melakukan monopoli, ya, dan seterusnya. Maka pemerintah itu dirasa perlu melakukan campur tangan dengan cara yang pertama peraturan-peraturan. Apa itu? Ya, aturan permainan. Ya, siapa sih yang boleh memonopoli? Barang-barang pokok apa yang harus dihandle oleh pemerintah? Tidak boleh ada monopoli dan seterusnya. Yang kedua, secara langsung. Jadi bukan hanya transaksi saham di dunia maya, tapi langsung. Ini sudah terbukti dari banyaknya berbagai perusahaan industri yang memang langsung kepada masyarakat yang bisa dirasakan. Yang ketiga dengan kebijakan-kebijakan fiskal, yaitu pajak, dan juga kebijakan-kebijakan moneter, yaitu ya kebijakan terkait uang, ya bunga, kemudian jumlah uang yang beredar dan seterusnya. Yang ketiga, ya sistem ekonomi perencanaan pusat atau komando, ya jadi sosial komunis. Nah, sosial kapitalis ya, sosial ya, jadi sosial ya, sorry, lebih terpusat. Jadi semua diselesaikan oleh pusat. Barang apa yang diproduksi? Pusat, ya. Sudah dikomando dari pusat. Produksinya barang apa aja, jasa apa aja. Bagaimana cara produksinya? Itu sudah ditentukan di pusat. Ya, yang ketiga,
Terus bagaimana? Untuk siapa? Nah, itu sudah ditentukan oleh pusat juga. Jadi, lebih cenderung di berbagai negara itu menggunakan sistem ekonomi campuran karena memang kekuatan pasar itu sangat besar, ya. Tetapi ada beberapa hal yang memang harus dibuat peraturan permainannya. Seperti itu. Sampai sini saya akhiri ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami dan jika ada kekurangannya saya mohon maaf sehingga teman-teman bisa menerima poin-poin penting dari materi hari ini, yaitu bagaimana masalah perekonomian ada 3, ya. Kemudian hal ini disederhanakan untuk bisa dipahami dalam perhitungan ekonomi melalui kurva batas kemungkinan produksi, ya, yang kemudian berlaku faktor produksi yang mempengaruhinya antara lain pengangguran, penghamburan, dan teknologi yang tidak seimbang, sehingga keadaan tidak tercapai ini. Dan 3 macam dari sistem-sistem perekonomian. Sampai di sini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.